Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim Rata Pangan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka izinkan untuk mempresentasikan terkait dengan startup yang telah kami bentuk selama kurang lebih 7 bulan yang lalu. Rata Pangan, kami memiliki visi yaitu terwujudnya ketahanan dan pemerataan pangan berbasis teknologi dan optimalisasi kegiatan ulur tangan demi terwujudnya masyarakat yang kuat. Misi kami untuk mencapai visi tersebut, yang pertama, memastikan ketersediaan pangan dan pendistribusian yang tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan tren berdonasi sembako, buah-buahan, sayur-sayuran, bahan makanan, dan juga makanan siap saji. Yang ketiga, kami mengedepankan donasi dalam bentuk digital dan non-digital. SDGs yang kami ingin capai yaitu ada 7. Yang pertama, mengakhiri kelaparan. Yang kedua, menjadi media kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Yang ketiga, mengurangi ketimpangan yang ada di masyarakat hari ini. Yang keempat, sebagai kota dan komunitas yang berkelanjutan. Yang kelima, menjadi pusat konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang keenam, sebagai penanganan perubahan iklim. Yang ketujuh, sebagai kemitraan untuk mencapai tujuan yang bersama. Problem atau permasalahan yang kami angkat dalam hari ini, yang pertama, masyarakat Indonesia per masyarakat itu membuang sampah makanan sebesar 300 kg per tahunnya, di mana berdasarkan liputan yang diambil melalui FAO atau Badan Ketahanan Pangan Internasional mengatakan bahwa 13 juta ton sampah makanan terbuang setiap tahunnya melalui penduduk Indonesia, di mana 13 juta ton tersebut menjadi sampah makanan yang sangat miris, dan karena melihat total populasi dari 28 juta manusia yang ada di negara kita masih mengalami kondisi kekurangan pasokan pakan. Yang sebelah kanan merupakan gambaran dari ethical sector yang terbentuk dari Global Hunger Index pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa peringkat Indonesia pada hari ini menduduki peringkat ke-71 dengan skor 19,1. Problem selanjutnya yaitu kami melihat bahwa kondisi masyarakat Indonesia hari ini masih melakukan kegiatan berdonasi berdasarkan kegiatan konvensional ataupun melakukan kegiatannya hanya terdapat pada wilayah tertentu, dan juga masyarakat Indonesia hari ini masih kurang terhadap dengan literasi yang berkaitan dengan isu makanan dan ketahanan pangan, serta minim dan kurangnya pengetahuan terkait dengan sampah makanan yang terbuang dengan sia-sia. Solusi yang kami tawarkan dalam hal ini yaitu kami, Rata Pangan, adalah wadah yang menghubungkan antara individu, kelompok masyarakat yang memiliki semangat kebaikan untuk berbagi dan membantu dalam rangka menjaga ketahanan dan pemerataan kondisi pangan masyarakat Indonesia melalui platform dan juga lembaga pengumpul donasi bahan sembako, buah-buahan, sayur-sayuran, dan bahan makanan lainnya secara online. Solusi yang kami tawarkan juga, kami sebagai solusi dari lembaga yang menjalankan kegiatannya berdasarkan dari masyarakat dan untuk masyarakat. Kami menjalankan sistem itu secara filantropi, kami juga sebagai media informasi, kami sebagai food governance institution, dan juga kami mencanangkan kegiatan untuk easy donation, dan juga kami melakukan kegiatan peduli yang akhirnya tersampaikan kepada masyarakat itu sendiri. Market size yang kami bentuk berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 sebanyak 268 juta total penduduk Indonesia, 20,1%-nya berdasarkan indeks yang tadi kami dapatkan melalui Global Hunger Index, atau sebanyak 53 juta orang masih dalam kondisi kurang pangan atau krisis pangan. Dan 214 juta orang tersebut yang berdasarkan pengurangan dari total 53 juta tersebut dalam kondisi kebutuhan pangan yang terpenuhi. Melihat dari total Badan Pusat Statistik yang mengklaim bahwa 129 juta orang dari 214 juta orang tercukupi pangannya sebesar 129 juta orang, merupakan angkatan kerja yaitu antara 15 sampai 60 tahun. Dengan hal ini 50 juta orang dari 129 juta orang tersebut merupakan berpenghasilan tetap, yaitu sebagai karyawan dan juga pegawai ataupun buruh. Dilansir dari kitabisa.com, dengan jumlah 2,5 juta orang donatur yang tergabung di startup tersebut, kami Rata Pangan menjadikan data tersebut sebagai patokan hitung awal kami sebagai pendatang baru untuk melihat market size yang ada di negara ini. Kemudian, ini merupakan market size berdasarkan kondisi yang kami ambil dari negara kita, yaitu yang pertama negara kita sebagai geografis, kami menentukan target besar kami yaitu masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah dengan target penerima manfaat.
yaitu mereka yang tinggal dalam satu wilayah. Seperti kita melihat di Jabodetabek, yaitu kami menargetkan bahwa donatur-donatur kami tersebut berasal dari Jabodetabek yang paham dan juga memahami kondisi di Jabodetabek. Berdasarkan demografis, kami melihat masyarakat dengan kelas ekonomi menengah dan ke atas. Kami menargetkan kepada masyarakat ini untuk berdonasi, yaitu mereka yang memiliki penghasilan cukup dan memiliki ekonomi ke atas. Kemudian berdasarkan psikografis, masyarakat yang aware dan peduli terhadap kondisi pemerataan pangan. Yang terakhir adalah masyarakat yang terhadap sosiokultural, yaitu masyarakat dengan kelompok-kelompok sosial yang aktif dan bergerak dalam kegiatan kemanusiaan. Ini merupakan perbandingan dengan beberapa lembaga yang sudah ada sebelumnya. Kami tidak menjadikan mereka sebagai bentuk kompetitor ataupun lawan. Kami melihat bahwa dari beberapa lembaga tersebut kami belajar dan memahami kondisi yang ada. Maka dari itu terbentuklah Rata Pangan. Ini merupakan produk yang telah kami bentuk melalui website kami. Yang sebelah kiri pojok pertama merupakan halaman dari homepage yang kami bentuk, di mana seluruh masyarakat ataupun user dapat mengakses website melalui www.ratapangan.kuliahaika.com. Di situ masyarakat dapat mengaksesnya melalui website dan juga beberapa platform lainnya yang berkaitan dengan untuk search engine. Kemudian kami memiliki program, yaitu menghubungkan satu antara dengan lainnya dengan memanfaatkan teknologi. Kami menjadi sebagai lumbung hebat dan kami menerima donasi makan dan juga minuman. Kami menjadi penjembatan antara relawan dan juga penerima manfaat dan juga donatur, dan kami menerima kerjasama yaitu dalam bentuk mitra. Yang selanjutnya, kami sebagai yang sebelah kanan pojok nomor 3 ini merupakan formulir untuk berdonasi dalam bentuk makanan, di mana seseorang ataupun individu dapat mendonasikannya ataupun mengisi formulir tersebut untuk memberikan informasi yang lengkap untuk makanan yang didonasikan sebelum didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat merupakan formulir registrasi untuk mendaftarkan menjadi seorang relawan. Yang kelima ini merupakan halaman atau page untuk berdonasi makanan dalam bentuk makanan sembako, di mana kami nanti ke depannya juga berencana untuk bekerja sama dengan RPK Bulog yang mana untuk memasok kebutuhan sembako yang kami butuhkan, yang nantinya akan diserahkan untuk lumbung pangan dan disalurkan kepada masyarakat nasional, terutama masyarakat yang membutuhkan. Yang keenam merupakan kegiatan lumbung hebat yang tadi saya sudah jelaskan di poin kelima, yaitu Grocery Indonesia. Di lumbung hebat ini kami menampung dan memanfaatkan teknologi untuk menjadi media ataupun gudang nasional, di mana nantinya makanan yang terkumpul tersebut akan kami donasikan dan kami salurkan ke masyarakat di Indonesia. Ini merupakan produk kami juga, di mana kami menghubungkan antara mitra, donatur, relawan dan juga penerima manfaat dalam satu platform. Kami menghubungkan mitra, yaitu sebagai mereka kelompok ataupun individu yang ingin bekerja sama atau memberikan fasilitas kepada kami untuk memudahkan kami mendistribusikan, memproduksi dan juga melakukan kegiatan lainnya agar dipermudah hingga sampai ke tangan para penerima manfaat. Kami juga bekerja sama dengan donatur, yaitu mereka yang mendonasikan sebagian hartanya ataupun sebagian dari nominal uang yang mereka miliki untuk didonasikan kepada kami, yaitu melalui Rata Pangan. Kami menerima tim berdasarkan relawan juga, yaitu individu ataupun kelompok yang bekerja secara sukarela untuk tim dan juga untuk kegiatan kemasyarakatan. Kami juga menghubungkan penerima manfaat dan kepada beberapa dari connected people yang sudah kami hubungkan sebelumnya ini. Ini alur kegiatan yang kami laksanakan, yaitu berdasarkan alur donasi non-sembako dan juga sembako. Yang pertama, kami melakukan campaign donasi, yaitu di mana setiap individu ataupun kelompok mencari campaign untuk memulai donasi. Yang kedua, yaitu berdonasi makanan, pilih kategori buah-buahan, sayur-sayuran, makanan siap santap, ataupun yang lain-lainnya untuk didonasikan. Yang ketiga, silakan individu maupun kelompok untuk menentukan porsi donasi yang ingin didonasikan. Yang keempat, memastikan bahwa kondisi dari makanan tersebut layak untuk dikonsumsi. Yang kelima, melakukan konfirmasi melalui website dengan mengisi formulir yang sudah kami sediakan. Yang keenam, yaitu menjadi simpan persediaan dan kami akan distribusikan tergantung dengan kondisi makanannya. Yang ketujuh, yaitu menyalurkan donasi. Yang sebelah kanan yang warna hijau merupakan alur donasi dari sembako dalam bentuk
makanan yang tadi sudah kami umumkan melalui lumbung pangan. Di mana yang pertama, masyarakat dapat melakukan mencari kampanye donasi yang ingin didonasikan. Yang kedua, melakukan sembako donasi atau melakukan donasi sembako. Yang ketiga, melakukan total pembayaran, di mana hal ini contohnya ketika kita ingin berdonasi beras, kita mengklik jumlah beras yang ingin kita donasikan, kemudian kita membayarnya dengan total yang harus dibayarkan berdasarkan total donasi yang ingin diserahkan. Yang keempat, melakukan konfirmasi dengan melakukan pembayaran dan juga pelaporan kepada admin melalui website kami. Yang kelima, si donatur akan menerima notifikasi berdasarkan apa yang sudah dikerjakan oleh admin dan juga sistem kami. Yang keenam, kami akan menyimpan persediaan yang sudah didonasikan tersebut dalam bentuk gudang makanan ataupun lumbung hebat yang sudah kami jelaskan tadi. Yang ketujuh, merupakan penyaluran donasi, di mana penyaluran ini kami sasarkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan yang ada di negara kita atau di lingkup nasional. Ini merupakan bisnis model kanvas yang kami bentuk dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya merupakan traction web, di mana ini ada grafik jumlah pengunjung dari website kami, di mana dari bulan Agustus sampai bulan Maret terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Namun pada bulan September kita mendapatkan data pengunjung paling sedikit, dan sedangkan pada bulan Maret data pengunjung bulanan kami paling tertinggi. Untuk data pengunjung minggu terakhir dari bulan Maret seperti yang ditampilkan pada grafik sebelah kanan. Selanjutnya ada finansial, di mana kami Rata Pangan sejak dimulainya dan sejak berdirinya Rata Pangan pada bulan September hingga bulan Maret minggu kedua, sejak itu kami belum mendapatkan donasi atau pendapatan sampai pada bulan Februari. Ketika bulan Februari kita mendapat Februari pertengahan, pada minggu kedua kami mendapatkan pendapatan atau berupa donasi yang meningkat tajam hingga pada bulan Maret. Selanjutnya di sebelah kanan merupakan proyeksi keuangan, proyeksi pendapatan Rata Pangan pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dengan proyeksi setiap tahunnya kenaikan 24%. Selanjutnya, untuk melihat BOP, untuk melihat proyeksi Rata Pangan, kami menentukan dari biaya break-even point, di mana biaya break-even point ini terjadi pada tingkat donasi 2.200 orang dengan asumsi setiap orang berdonasi 10.000. Berikut merupakan company development plan yang akan kami susul ataupun kami kejar dalam beberapa bulan hingga 3 tahun ke depan. Yang beberapa bulan ke depan, yaitu pada bulan April hingga September, kami menargetkan bahwa komersial website kami meningkat dan juga mendapatkan traction yang lebih baik lagi. Kemudian kami mengincar kepada 1.200 donatur dengan income dengan asumsi Rp10.000 per kepalanya atau per donaturnya, dengan mendapatkan nilai income sebesar Rp12 juta. Kemudian kami juga menargetkan untuk human resource development progress beberapa bulan ke depan untuk meningkatkan kinerja yang ada di Rata Pangan ini sendiri. Kemudian kami juga mempersiapkan beberapa berkas atau dalam hal ini administrative requirements. Dalam 1 tahun ke depan hingga 3 tahun ke depan, kami menargetkan pada tahun pertama ini kami mendapatkan investor, yang kemudian kami menargetkan bahwa income donasi kami meningkat pada 1 tahun ke depan. Kemudian kami meningkatkan kembali untuk 2 tahun hingga 3 tahun ke depan, yaitu 20.000 donatur ataupun 20.000 user pengguna di website kami. Yang keempat, kami menargetkan kegiatan kami berjalan lebih baik lagi, yaitu dengan menambah beberapa program yang diantaranya itu program penggunaan pupuk kompos dan penjualan kegiatan kami untuk meningkatkan pendapatan yang ada dan juga membantu kegiatan dari Rata Pangan itu sendiri. Yang kelima, kami dalam 1 tahun 2 hingga 2 tahun ke depan kami mempersiapkan legalitas dari lembaga kami ini dalam bentuk yayasan. Berikut merupakan tim kami, yaitu ada saya sendiri, Widi Anggoro,
dan juga ada teman saya sebagai CTO yaitu Dani Ramdan, dan juga ada teman saya Melanie Salsabila selaku CFO atau Chief Finance Officer. Untuk kegiatan selanjutnya kami akan menampilkan beberapa simulasi terkait dengan bagaimana cara berdonasi di website kami dan juga bagaimana mendonasikan makanan dan menjadi donatur. Yang ketiga, kami akan mensimulasikan bagaimana teman-teman ataupun dari rekan-rekan sekalian dapat berkontribusi kepada kami dengan cara menjadi relawan. Selanjutnya adalah simulasi kegiatan dari aktivitas Rata Pangan, yang mana akan mensimulasikan mengenai bagaimana cara menjadi seorang donatur, mendonasikan makanan, dan menjadi seorang volunteer, baik itu individu ataupun kelompok. Dimulai dari home, kita bisa memilih dari program Rata Pangan atau Minum Hebat. Contohnya kita akan berdonasi di dalam konten Indonesia Bersatu. Pertama kita klik tombol donate. Selanjutnya akan masuk ke dalam halaman dari konten Indonesia Bersatu. Di sini kita bisa share ke dalam sosial media lainnya. Lalu kita pilih donasi sembako apa yang akan kita butuhkan. Nah, di sini tertera yaitu donasi beras. Pada konten Indonesia Bersatu, dia membutuhkan 350 kg atau liter dengan harga satuannya yaitu 10.000. Contoh kita klik dari konten beras, maka akan masuk ke dalam halaman penginputan jumlah data dari yang akan kita donasikan. Untuk selanjutnya kita contoh donasi sebanyak 5 liter atau 5 kg. Dengan metode pembayarannya menggunakan BCA transfer. Lalu di sini kita bisa menyampaikan pesan untuk para donatur lain. Selanjutnya kita input nama, input nomor telepon, dan input email kita. Berikut ini adalah inputan sederhana untuk menjadi seorang donatur dan berdonasi konten beras, berdonasi beras pada konten Indonesia Bersatu. Apabila datanya sudah terisi, maka tinggal klik tombol dari donasi sekarang. Selanjutnya masuk ke dalam instruksi pembayaran. Itu di mana kita bisa mentransfer atau berdonasi dengan jumlah yang tertera di halaman pembayaran ini. Dengan adanya kode unik, itu akan mempermudah atau mempercepat proses transaksi oleh admin dengan tujuan BCA transfer atas nama Haliza. Apabila sudah transfer, kita tinggal mengklik selesai, lalu akan masuk ke dalam notif dari admin. Selanjutnya kita akan melakukan donasi makanan atau minuman. Nah, kita bisa mengisi form di sini untuk berdonasi makanan atau minuman yang akan dikonfirmasi oleh admin nanti. Kita input nama, nomor telepon, email, jenis apa usaha yang kita laksanakan atau kita punya. Misalkan kita punya usaha catering, alamatnya di mana, jenis makanan atau lainnya gitu yang akan kita donasikan. Misalkan makanan jadi atau catering, kualitasnya baik sekali, ada baik, ada cukup. Baik. Keterangannya jumlah sebanyak
100 box misalkan. Ya, bila data di dalam form ini sudah diisi, kita tinggal klik tombol donasi sekarang. Data sudah tersimpan ke dalam admin, lalu nantinya akan diproses untuk mengkonfirmasi donasi makanan ini. Oke. Selanjutnya kita akan mensimulasikan menjadi relawan atau volunteer. Oke, kita pilih tombol relawan, join. Oke, selanjutnya kita akan menginput data kita sebagai relawan atau volunteer. Kita input nama biasa seperti nomor telepon, email, jenis kelamin. Oke, di sini ada tanggal lahir kita 02/01. Oke, alamat kita di mana? Nah, di sini ada kompetensi atau keunggulan. Kita bisa input keunggulan kita apabila kita punya keahlian lainnya. Misalkan keahlian kita adalah seorang programmer, ya lalu kita input di sini, atau keahlian kita sebagai marketing dan lain sebagainya. Oke, di sini apabila kita punya pengalaman terhadap kompetensi kita ataupun pengalaman terhadap kegiatan sosial, kita bisa ceritakan di sini. Misal kita ceritakan mencapai target penjualan atau apa, bisa diceritakan di sini. Nah, lalu di sini ada tuliskan motivasi kamu. Itu motivasi kita untuk mengikuti Rata Pangan ini. Misalkan ingin menjadi orang yang berjiwa sosial. Oke, lalu sini ada kita pilih untuk foto kita. Nah, selanjutnya apabila form sudah diisi semua, kita tinggal klik bergabung sekarang. Oke, data sudah tersimpan ke dalam sistem, lalu nantinya akan diproses atau dikonfirmasi oleh admin atau admin dari Rata. Mungkin cukup sampai di sini simulasi dari kegiatan dan aktivitas bagaimana menjadi donatur, mendonasikan makanan, dan menjadi relawan di Rata Pangan. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.